Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Farahma. Saya dari mahasiswa IAIN Kediri dengan NIM 222011062. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perceraian. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Nomor 1, menjelaskan pengertian dasar dan dasar hukum perceraian dalam Islam. Yang kedua, menganalisis rukun, syarat, macam-macam talak dan akibat hukumnya. Yang ketiga yaitu memahami konsep khulu, fasad, iddah, hadanah, dan rujuk dalam Islam. Pengertian perceraian. Perceraian dalam bahasa fikih dikenal dengan istilah talak. Diambil dari kata itlaq. Secara bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan secara istilah, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan dengan menggunakan kata-kata. Ada juga pengertian dalam kompilasi hukum Islam yaitu HKI. Pasal 117 menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Dasar hukum perceraian. Talak ialah melepaskan tali ikatan nikah dari pihak suami dengan menggunakan lafaz tertentu. Dalam Islam, talak merupakan perbuatan yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah. Berdasarkan hadis di atas, hukum talak adalah makruh. Akan tetapi, hukum tersebut dapat dirubah dalam kondisi-kondisi tertentu. Berikut penjelasan ringkasnya. Yang pertama yaitu hukum talak menjadi wajib bila suami istri sering bertengkar dan tidak dapat didamaikan yang menyebabkan rusaknya kehidupan rumah tangga. Yang kedua yaitu talak menjadi haram jika dengan terjadinya talak antara suami istri akan mendatangkan madorot yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Yang selanjutnya yaitu rukun dan syarat talak. Rukun talak ada 3. Yang pertama suami, yang kedua istri, dan yang ketiga lafaz atau ucapan talak. Adapun syarat-syarat dari ketiga itu, yang pertama yaitu suami yang menjatuhkan talak. Ada syaratnya. Yang pertama ada ikatan pernikahan yang sah dengan istri, yang kedua balik, yang ketiga berakal, dan yang keempat tidak terpaksa. Ada juga yang istri yang ditalak, yaitu syaratnya mempunyai ikatan pernikahan yang sah dengan suami. Yang ketiga yaitu ucapan talak jelas dan dimaksudkan untuk talak. Macam-macam talak ada 4. Yang pertama ditinjau dari proses menjatuhkan, yang kedua ditinjau dari segi jumlahnya, yang ketiga ditinjau dari segi keadaan istri, yang keempat ditinjau dari segi boleh atau tidaknya. Yang selanjutnya yaitu kulub. Kulub adalah permintaan perceraian yang timbul atas kemauan istrinya dengan mengembalikan mahar kepada suaminya. Kulub juga disebut dengan talak tebus. Adapun rukun kulub, yang pertama suami yang balik, berakal, dan dengan kemauannya. Yang kedua yaitu istri yang masih terikat pernikahan dengan suami. Yang dimaksud istri tersebut belum ditalak suami yang menyebabkan tidak boleh dirujuk. Yang ketiga yaitu ucapan yang menunjukkan talak. Dan yang terakhir bayaran. Yang dimaksud itu bayaran adalah suatu yang boleh dijadikan mahar. Adapun besarnya tembusan kulub yang dimana tembusan kulub dapat berupa pengembalian mahar sebagian atau sepenuhnya, dan juga bisa dengan kesepakatan suami istri. Dan yang selanjutnya yaitu dampak yang ditimbulkan kulub. Ketika terjadi kulub, maka suami tidak bisa merujuk istrinya walaupun kulub tersebut baru masuk kategori talak 1 ataupun talak 2 dan istri masih masa iddah. Ketika seseorang suami ingin kembali ke istrinya, maka harus mengadakan akad nikah baru dengan istrinya.
selanjutnya yaitu fasak. Secara bahasa, fasak berarti rusak atau putus. Adapun dalam bahasa fikih, fasak adalah pemisahan pernikahan yang dilakukan hakim dikarenakan alasan tertentu atau diajukan salah satu pihak dari suami istri yang bersangkutan. Ada juga sebab-sebab fasak. Yang pertama yaitu tidak terpenuhnya syarat-syarat akad. Misalnya seseorang yang menikahi seseorang perempuan yang ternyata adalah saudara perempuannya. Yang kedua yaitu munculnya masalah yang dapat merusak pernikahan dan menghalangi tercapainya tujuan pernikahan. Sebagaimana beberapa hal berikut. Yang pertama, murtadnya salah satu dari pasangan suami istri. Yang kedua, hilangnya suami dalam tempo waktu yang cukup lama. Dan yang ketiga, dipenjarakan suami, dihukum mati, beberapa hal lainnya. Iddah ialah masa menunggu atau batas waktu untuk tidak menikah bagi perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suami. Ada juga macam-macam iddah. Yang pertama, iddah istri dalam keadaan haid, yaitu 3 kali suci. Yang selanjutnya, iddah istri saat keadaan sudah tidak haid, lamanya 3 bulan. Iddah istri yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari bila ia tidak hamil. Yang selanjutnya, iddah istri yang dicerai dalam keadaan hamil, lamanya sampai melahirkan. Dan ada juga iddah istri yang ditinggal wafat suaminya dalam keadaan hamil. Masa iddahnya menurut sebagian ulama adalah iddah hamil, yaitu sampai melahirkan. Dan ada juga untuk istri yang dicerai namun belum pernah bercampur dengan suami, maka tidak mempunyai masa iddah. Ada juga kewajiban suami istri selama masa iddah. Yang pertama, kewajiban suami. Suami tetap membelanjakan istri dan memberikan tempat tinggal selama masa iddahnya belum berakhir. Kewajiban suami istri selama masa iddah. Kewajiban suami yaitu suami berkewajiban untuk membelanjakan istri dan memberikan tempat tinggal sebelum masa iddahnya berakhir. Dan yang kedua yaitu kewajiban istri selama masa iddah. Yang dimaksud yaitu wanita yang diceraikan berkewajiban tetap tinggal selama iddahnya belum berakhir. Yang ketiga yaitu tujuan masa iddah. Ada 3. Yang pertama, menghilangkan keraguan tentang kosongnya rahim mantan istri. Dan yang kedua, untuk menjaga perasaan keluarga mantan suami yang sedang berkabung atau ditinggal mati suami. Yang ketiga yaitu memberikan kesempatan kepada suami istri untuk berpikir kembali apakah tetap berpisah atau rujuk atau kembali. Yang selanjutnya yaitu hadanah. Hadanah adalah memelihara anak dan mendidiknya dengan baik. Ada juga syarat-syarat hadanah. Yang pertama, berakal. Yang kedua, beragama. Yang ketiga, merdeka. Yang keempat, balik. Yang kelima, mampu mendidik. Yang keenam, amanah. Ada juga tahap-tahap hadanah. Jika suami istri bercerai dalam pernikahan, maka pemeliharaan anak mengikuti aturan sebagai berikut. Jika anaknya masih kecil dan belum balik, maka ibu lebih berhak memeliharanya. Tetapi jika anak sudah balik, maka keputusan diserahkan kepada anak tersebut, diikuti pertimbangan hakim apakah ia akan memilih ibunya atau bapaknya. Yang selanjutnya yaitu rujuk. Rujuk adalah kembalinya suami kepada istrinya yang telah dicerai bila istrinya masa iddah. Ada juga hukum rujuk. Hukum asal rujuk adalah boleh, kemudian dapat berkembang sesuai dengan keadaan yang mengiringi proses rujuk tersebut. Berikut hukum rujuk. Yang
pertama, haram apabila rujuk mengakibatkan kerugian atau kemadharatan di pihak istri. Yang kedua, makruh apabila bercerai lebih bermanfaat daripada rujuk. Yang ketiga, sunnah apabila rujuk lebih bermanfaat dibandingkan meneruskan perceraian. Ada juga rukun dan syarat rujuk. Untuk istri sudah pernah dicampuri. Yang kedua, talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i. Dan yang ketiga, masih dalam masa iddah. Dan untuk suami apabila Islam balik berakal dan tidak dipaksa. Yang selanjutnya yaitu sigat atau ucapan rujuk dari suami. Sigat rujuk yang diucapkan suami kepada istrinya bisa bernada tegas dan juga bisa bernada sindiran. Untuk sigat rujuk dengan nada sindiran dibutuhkan niat hingga benar-benar bisa diketahui bahwa sang suami telah benar-benar ingin kembali kepada istrinya. Ada juga saksi dalam masa rujuk. Kesaksian dalam rujuk sama dengan syarat saksi dalam talak, yaitu 2 orang laki-laki yang rujuk mempunyai hikmah. Yang pertama, perceraian sebagai renungan bagi pemuda dan pemudi yang akan menikah untuk mencari pasangan dengan baik. Bagi yang sudah menikah namun harus melewati tahap ini, diharapkan dengan cerai akan menemukan pasangan yang lebih baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua yaitu rujuk akan mewujudkan ajaran kedamaian dalam Islam dan menghindari putusnya hubungan kekerabatan. Yang ketiga, rujuk akan menyelamatkan pendidikan anak-anak. Yang keempat, rujuk akan menghindarkan diri dari gangguan psikolog bagi suami dan istri. Yang kelima, rujuk akan menghindari diri dari praktik dosa. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Talak adalah melepaskan tali ikatan pernikahan yang dilakukan oleh pihak suami dengan menggunakan lafaz tertentu. Sedangkan khulu adalah perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan mengembalikan mahar kepada suaminya. Khulu juga disebut dengan talak tebus. Yang ketiga yaitu fasakh adalah pemisahan pernikahan yang dilakukan hakim dikarenakan alasan tertentu yang diajukan salah satu dari pihak suami atau istri serta tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat pernikahan. Yang keempat, masa iddah adalah masa menunggu atau batas waktu untuk tidak menikah dulu bagi seseorang perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya. Yang kelima yaitu hadanah adalah memelihara anak atau mendidiknya dengan baik jika terjadi perceraian antara suami istri. Yang keenam yaitu rujuk adalah kembalinya suami kepada istrinya yang telah dicerai bila istrinya masih dalam masa iddah. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.